orang di kampung-kampung nonton film tersebut, saudara, mereka tahu betapa biadabnya PKI, betapa zalimnya PKI, betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tapi sayang sejuta sayang, setelah reformasi tahun 98 tidak ada satupun stasiun televisi sampai hari ini yang berani menayangkan kembali daripada film pengkhianatan G30S PKI, saudara. Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakuti televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media di kita punya negeri sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara? Nah, ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Sekarang semua sudah terjadi, saudara. Nah, maka itu gerakan-gerakan politik yang adu domba antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, ulama sama habaib, ini semua gerakan neo PKI. Mari kita lihat indikasi kebangkitan PKI, saudara, yang ada di Indonesia ini. Kita mulai dari yang pertama. Kita semua sama tahu ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi, saudara. Enggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. Nah, sekarang yang kedua, saudara, sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998 sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, nggak mungkin dia bisa menghapus daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia, saudara. Dan dampaknya serius. Sejak tahun 98 sampai hari ini, saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat, saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98, saudara, baru mulai mencicipi sekolah, mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini, generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI, saudara. Saudara, ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa. Kurikulum ini membentuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau sudah dihapuskan dari kurikulum, jangan kaget kalau anak-anak muda kita saat ini umur 20-an, saudara, 25 atau 27 ke bawah, tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar Palu Arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Sebelum tahun 98, saudara, televisi nasional khususnya TVRI setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film tentang pengkhianatan G30S PKI. Hingga dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lembah, omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final, tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara.
Dulu sebelum 98 ada Litsus, penelitian khusus bagi pejabat publik di Indonesia, saudara. Seseorang ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala daerah, apalagi mau jadi menteri, saudara, ada penelitian khusus. Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI, saudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI, apalagi mengusung ideologi PKI, tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat publik, saudara. Tapi semenjak tahun 1998 Litsus ditiadakan. Nah, kemudian baik yang kelima, saudara, putra putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara, dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Baik yang keenam, mari kita lihat lagi, saudara. Kita tidak boleh menutup mata. Sejak tahun 1998 begitu banyak buku-buku yang membela PKI dibagikan secara gratis, dijual dengan bebas di toko-toko buku, saudara. Pemerintah kita nggak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Real, fakta, saudara. Bahkan ada satu anggota dewan, pimpinan satu komisi di DPR RI, saudara, begitu bangga mengarang buku mengatakan dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Nggak sampai di situ, bahkan dia karang buku lagi dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen", seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti PKI. Manusia-manusia Indonesia yang anti PKI, ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI. Bangsa Indonesia yang anti PKI, ada apa dengan kalian benci PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen dan aku bangga menjadi anak PKI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini indikasi. Yang ngomong yang sebelah sana. Mari kita lihat yang nomor 7, saudara. Adanya usulan RUU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ini juga tidak lepas dari peran-peran untuk kepentingan PKI. Kemudian yang ke-8, bagaimana Komnas HAM, luar biasa, saudara. Berikut LSM liberal yang menjadi LSM komprador, saudara, yang bersuara untuk kepentingan asing, juga mereka semua bersuara untuk membela PKI. Yang ke-9, maaf, saudara, ya, ada bantuan Cina kepada Indonesia, berikut kompensasinya. Saya tidak campur urusan ekonomi negeri ini, saudara. Tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai, saudara. Nah, kemudian jangan lupa yang ke-10, saudara, ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut, itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Yang ke-11, di mana-mana ada seminar, ada temu kangen, saudara. Di mana-mana ada temu kangen PKI, seminar PKI, saudara. Sementara, saudara, dari pihak aparat keamanan setengah hati untuk membubarkan mereka, saudara. Berapa kali di Taman Ismail Marzuki mereka menggelar acara, bikin kegiatan, saudara. Ada bentrokan dengan gerakan bela negara, dengan laskar-laskar FPI di beberapa tempat, saudara. Ada apa? Ada lagi anggota-anggota dewan yang merupakan kader PKI menggunakan kunjungan kerja mereka untuk membuka temu kangen kader PKI sebagaimana terjadi di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu, saudara. Yang ke-12, pembentukan Ormas Orsospol yang berafiliasi kepada PKI, pemutarbalikan sejarah PKI dan lambang PKI, saudara. Saat ini di kalangan selebritis kaula muda, dan maaf, sampai Menko Polhukam, maaf, harus saya sampaikan, saudara. Begitu kami protes adanya kaos-kaos berlogo PKI, Pak Menko mengatakan, saudara, tentara dan polisi tidak usah over, jangan berlebihan, jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI, ini kan cuma tren anak muda. Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI. Itu dilarang, saudara, oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dilarang juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 27 tahun 99, dilarang juga oleh TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003, dan dilarang oleh KUHP pasal 107 A, B, C, dan D serta E, saudara.
Nggak bisa. Kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit hanya dengan alasan itu adalah tren kaula muda, saudara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Baik, yang ke-15, saudara. Belum lama ini, saudara, ada usulan konyol penghapusan kolom agama dari KTP, saudara. Kalau kolom agama dihapuskan dari KTP, saudara, maka ini merupakan kesempatan bagi kalangan ateis, bagi kalangan PKI untuk tidak lagi mencantumkan agamanya, saudara. Ini berbahaya. Ini merupakan indikasi kebangkitan PKI. Baik, yang ke-16, saudara. Dorongan untuk minta maaf kepada PKI. Ada apa? Saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, ini bagaimana sikap FPI kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI? Saya jawab, kalau presiden ngotot meminta maaf kepada PKI, saya usul sekalian saja minta maaf sama Belanda dan Jepang. Jangan tanggung-tanggung minta maaf, saudara. Minta maaf saja. Belanda, maaf dulu pejuang kami membunuh tentara Belanda. Jepang, maaf dulu gerilyawan kami membunuh Anda. Minta saja sekalian maaf kepada Belanda dan Jepang, saudara. Belanda dan Jepang itu penjahat, saudara. Sebagaimana PKI, bukan kita yang minta maaf kepada Belanda dan Jepang, bukan kita yang minta maaf kepada PKI. PKI yang harus minta maaf kepada bangsa Indonesia, saudara. Takbir. Baik, kemudian berikut yang ke-17, saudara. Maaf, sekarang ini ada jargon revolusi mental. PDIP juga. Kalau yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerti, dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FPI akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan, sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Karl Marx, sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI. Ini jargon PKI dulu, saudara. Nah, kalau itu yang dimaksud, kami menolak istilah revolusi mental kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit, ya kawan. 19, saudara, saat ini di beberapa karnaval, bagaimana tokoh-tokoh PKI, saudara, seperti Aidit, seperti Nyoto, saudara, itu dibawa-bawa, diusung-usung. Bahkan dalam karnaval peringatan HUT RI di Madura, saudara, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur. Ada apa kalau ini bukan indikasi kebangkitan mereka? Dan yang ke-19, saudara, maaf, beberapa waktu yang lalu juga ada simposium di Arya Duta, saudara. Ya, tujuan pemerintah baik, dimontopori oleh pemerintah, bagus tujuannya, saudara. Tapi sayang sejuta sayang, saudara, ternyata simposium tersebut, saudara, hanya menguntungkan kader-kader PKI ketimbang kader-kader bangsa Indonesia sendiri, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang terakhir, yang ke-20, saudara, ada jenderal PKI. Yang terakhir, saya sedih, kecewa bercampur marah begitu saya saksikan di ELC, saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi, saudara, ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Nah, maka itu, saudara, ya kalau korbannya PKI, berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama, NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya, saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Ke Padang Persatuan, kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu, tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Dulu di tahun 1965, ketika terjadi pemberontakan PKI, banyak terjadi bentrokan di berbagai daerah. Ulama yang dibunuh,
santri yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, saudara. Nah ketika itu guru kita semua, almarhum wal maghfurullah Al Habib Saleh Al Hamid, Habib Saleh Tanggul, saudara, itu mewasiatkan kepada umat untuk membaca satu sholawat karangan kiai, saudara, yaitu sholawat Badar, saudara. Dan itu disebarkan dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di mana-mana, saudara. Dan umat di mana-mana mengamalkan. Dan itu saat kritis, saudara. Kalau sampai kita kalah, PKI yang menang, Indonesia menjadi negara komunis, saudara. Jadi saat itu, saudara, yang bergerak, yang angkat senjata, perempuan-perempuan di rumah banyak yang baca selawat Badar, saudara. Majelis-majelis taklim, pesantren, masjid, dan itu menjadi doa kita ketika itu untuk melawan PKI. Alhamdulillah menang, saudara. Nah sekarang neo PKI bangkit. Saya tahun 2016 diundang oleh ratusan purnawirawan TNI, saudara, di satu gedung terbuka Balai Kartini untuk saya menyampaikan 20 indikasi kebangkitan PKI. Saya jabarkan dengan slide dan saya buktikan, bukan sekedar ngomong. Indikasi pertama ini buktinya. Indikasi kedua ini buktinya. Itu di tahun 2016. Hari ini di tahun 2025, 20 yang sudah saya paparkan bukan lagi indikasi, sekarang sudah terjadi. Makanya saya pertanyakan kepada para purnawirawan tersebut, saudara. Waktu itu Pak Tri hadir, Pak Saidiniman sepuhnya TNI hadir, saudara. Saya pertanyakannya kemana? Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa nggak diantisipasi? Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa tidak di stop? Sekarang semua sudah terjadi, saudara. Nah maka itu gerakan-gerakan politik yang adu domba antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, ulama sama habaib, ini semua gerakan neo PKI yang pura-pura bersorbankan Islam, berbaju Islam, penipu. Makanya hati-hati, saudara. Makanya dari awal ceramah saya tadi saya sampaikan, saya bahagia. Kemarin saya masuk ke Sumeneb, saya masuk ke Bangkalan, puluhan ribu umat Islam kumpul, ribuan kiainya kumpul, berdamping-dampingan, habaib kiai, habaib ulama. Alhamdulillah, saudara. Bahasanya tadi di sini saya bersyukur. Tatkala ulama dan habaib duduk, berarti mereka tidak bisa diadu domba, berarti mereka tidak berhasil dipecah, berarti mereka tidak berhasil dicerai-beraikan, saudara. Alhamdulillah. Tapi mereka nggak berhenti, saudara. Mereka akan terus berbuat. Makanya saya ingat betul dulu almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan ketua umum PBNU ketika itu, saudara. Beliau orang tua saya, beliau guru saya, dan beliau kawan seperjuangan saya. Waktu beliau menjadi penasehat presiden, saudara, waktu itu tahun 2016, saudara, menjelang 17 Agustus, beliau datang ke rumah saya. Habib Rizik, ini penting, saya mau ketemu. Jangan di kantor PBNU, jangan di pesantren saya mau datang ke rumah Habib, tapi jangan ada orang lain. Baik Kiai, silakan. Akhirnya beliau sampaikan, Habib, saya ini termasuk Dewan Penasehat Presiden, saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Kalau soal rahasia negara nggak boleh, saya nggak boleh bicara di atas mimbar, saya nggak boleh ikut aksi, karena kan saya bisa ketemu presiden, saya kan bisa langsung bicara dengan presiden. Nah ini saya punya berita buat Habib. Ini dalam bulan ini utusan-utusan anak keturunan PKI, berbagai macam ormas yang bela PKI bergantian keluar masuk istana minta kepada presiden untuk minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, Pak, jangan Pak, kalau Bapak lakukan itu nanti kami para kiai, para ulama baik dari NU maupun Muhammadiyah, kami akan kecewa. Dan kalau itu terjadi, Bapak sudah membuka luka lama, nanti di bawah bisa ribut, Pak, tolong jangan. Tapi nggak mau tahu, saudara, tetap dia meminta maaf secara terbuka pada tanggal 16 Agustus 2016. Makanya
Pak Kiai minta bantuan, Habib tolong bantu kami, bukan bantu saya Habib, bantu umat. Saya udah bicara kemana-mana Habib, saya udah bicara ke ormas-ormas, tapi sampai saat ini belum ada gerakan. Saya minta Habib tolong bawa FPI-nya, ajak ormas-ormas yang lain turun ke jalan, tekan presiden jangan sampai minta maaf kepada PKI. Akhirnya saudara saya setuju, siap Pak Kiai, saya akan laksanakan. Saudara, akhirnya saudara tanggal yaitu di bulan Agustus tahun 2016 kita turun hampir 1 juta orang, kita bawa dari parkir Timur Senayan berjalan kaki menuju istana dengan spanduk kami tolak presiden minta maaf kepada PKI. Kita gerakan Sumber, kita tolak, dan akhirnya presiden di tahun itu tidak jadi minta maaf kepada PKI. Dan setiap bulan Agustus terus kita lawan. Tahu-tahu kemarin pas saya di penjara tahun 2021 2022 dia minta maaf PPKI. Saudara, kalau negara ini saya bicara, saudara saya pernah ketemu yang namanya Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Setelah aksi saya dipanggil, Habib, saya ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai ketua rekonsiliasi antara anak keturunan PKI dengan anak keturunan tentara yang menjadi korban PKI. Nah, Habib kemarin aksi menentang ini. Kenapa harus menentang? Kan Islam mengajarkan. Ini orang bukan Islam pakai ngajarin kita. Kan Islam mengajarkan Habib bahwa minta maaf itu bagus. Saya jawab, begini Pak Luhut ya. Saat itu pertemuan dihadiri oleh Kapolri yang saat ini menjadi Mendagri, saudara. Saya katakan, Pak Luhut, ini bukan soal minta maaf, bukan soal maaf memaafkan. Kalau bicara soal minta maaf, ya ajaran Islam adalah ajaran yang sangat pemaaf. Tapi ini bicara politik. Di sini kita bicara politik. Kalau Bapak membiarkan presiden minta maaf kepada PKI secara politik, PKI nggak salah. Itu yang pertama Pak. Berarti negara salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berarti yang saat itu bentrok lawan PKI, saudara, NU-nya, Bansernya, Muhammadiyahnya, semua ormas Islam, mereka semua bersalah. Dan nggak sampai di situ Pak. Kalau negara sudah minta maaf kepada PKI, berarti PKI harus direhabilitasi, harus diizinkan kembali sebagai partai. Nggak sampai di situ. Kalau sudah minta maaf kepada PKI, PKI berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi. Untuk siapa? Untuk keluarga mereka yang terbunuh, maupun yang dipenjara, maupun yang merasa menderita sepanjang Orde Baru. Dan nggak sampai di situ Pak. Kalau sampai negara minta maaf, maka PKI bisa mengajukan tuntutan bahwa semua kiai-kiai NU yang tahun 65 menjadi pimpinan Banser ikut perang lawan NU, mereka dituntut di pengadilan HAM sebagai penjahat perang. Dan ini hasil diskusi saya dengan Kiai Hasyim Muzadi, saudara. Saya dibekali oleh Kiai Hasyim Muzadi. Beb, kalau nanti pejabat bicara begini, ini jawabnya. Kalau Habib kekurangan data, ini data saya berikan Habib. Nggak main-main saudara. Jadi saya katakan kepada Pak Luhut, tunggu dulu minta maaf. Nggak bisa. Terus dia bilang apa? Enggak Beb, kita cuma mau kumpul di satu ruangan, nanti di ujung acara anak keturunan PKI dengan anak turunan tentara ya peluk-pelukan lah, selesai. Presiden nggak minta maaf Beb. Saya katakan, Anda sebagai jenderal, saya bertanya, apa Anda bisa memberikan jaminan tertulis saat ini juga kalau nanti Jokowi bicara di panggung, Jokowi tidak minta maaf kepada PKI? Dia diam saudara. Ya saya nggak kasih jaminan. Terus kok Anda sebagai tentara enak betul memberikan jalan. 2016 nggak jadi, 2017 nggak jadi, sampai saya hijrah ke Mekah 2018 nggak jadi. Begitu saya di penjara 2020, 2021-nya negara resmi minta maaf kepada PKI. Dan PKI saat ini sedang mendapatkan kompensasi, saudara. Ya, mereka belum melangkah lebih jauh. Hati-hati. Ki Hasyim bercerita kepada saya, Habib, dulu tahun 65 saya ini komandan Banser. Saya ikut perang. Jadi kalau nanti di PKI ini dimaafkan, negara minta maaf, kemudian dituntut, ya saya jadi penjahat perang loh.
Kiai-kiai NU yang sepuh jadi penjahat perang semua. Kurang ajar saudara. Saya mau tanya saudara, dulu saat perang terjadi NU lawan PKI, yang salah siapa? NU atau PKI? Banser atau PKI? Tentara atau PKI? Negara atau PKI? PKI yang salah. Dia yang mesti minta maaf, bukan negara yang minta maaf. Betul? Takbir. Makanya setelah saya keluar dari penjara, saya sudah bentuk tim saudara, sampai hari ini sedang bekerja supaya keputusan presiden yang minta maaf kepada PKI dibatalkan. Enggak, kita enggak berhenti saudara. Nah disinilah buktinya Neo PKI sedang bangkit saudara. Nah karena dilihat Habib yang melawan, Kiai yang melawan, Habib dan Kiai bersatu, makanya mereka lihat kalau mau menang adu dulu Kiai sama Habibnya, pecah dulu Kiai sama Habibnya. Itulah saudara, dikerahkanlah begal-begal nasab yang mengkritik nasabnya Mbak Alwi, yang ngadu domba antara keturunan Wali Songo dengan Mbak Alwi saudara. Padahal Wali Songo itu turunan Nabi, Ahlul Bait dari Imam Ubaidillah karangan Mbak Alwi. Kalau mereka membatalkan nasab Mbak Alwi, berarti mereka membatalkan nasab Wali Songo. Kurang ajar. Dia mau adu saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, jujur jawab. Melihat malam ini Habib Kiai duduk bareng, senang tidak? Jawab yang kompak, senang tidak? Bahagia tidak? Ridho tidak? Mau dipecah belah? Mau diadu domba? Siap bersatu? Takbir. Sallallahu alaihi wasallam.